Sinta adalah seorang wanita karir. Ia bekerja di sebuah perusahaan. Di depan kantor, "Weh Nis, kamu ini mobil baru ya? Yang kemarin kamu pengen beli-beli." Iya Dim, alhamdulillah banget. Tabunganku udah cukup, makanya kemarin aku bisa langsung beli deh. Tapi emangnya nggak sayang gitu uangnya Nis? Daripada beli mobil kan mending dikasih orang tua. Masa kerja cuma buat diri sendiri sih? Kalau buat orang tua mah udah ada sih Sin. Tenang aja, aku kerja tuh ya juga buat orang tua. Lagian ini hasil tabunganku selama bertahun-tahun kok. Kamu tuh kenapa sih? Kok kelihatannya gak suka gitu lihat si Nisa beli mobil baru? Kamu iri ya? Dih, ngapain iri? Paling juga itu mobil udah bekas kan belinya. Kalau baru mana mampu sih Nisa. Ini mobil baru kok. Orang aku belinya di dealer langsung. Sin, kamu tuh jangan asal ngomong kalau nggak tahu kebenarannya. Kalau iri ya iri aja sih, gak usah pakai bilang kayak gitu. Padahal sama teman sendiri loh. Ya niat aku kan tuh memastikan aja. Siapa tahu kan si Nisa belinya udah second bekas orang gitu. Tapi kalau beli baru sih aku kurang percaya aja. Ya udah Nis, kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa kok. Lagian aku juga nggak butuh validasi dari kamu. Tapi kita ini kan rekan kerja. Jadi sebaiknya kita jangan malah berdebat dan bikin masalah. Dih, sosokan bilang rekan kerja. Siapa juga yang mau jadi rekan kerja kamu? Udahlah, aku mau masuk ke kantor dulu. Ngomong sama kalian tuh bikin pusing. Aneh-aneh aja si Cynthia itu. Dia yang nyari masalah, dia yang sok pusing. Aduh. Udah, biarin aja Dim. Mungkin dia lagi ada masalah pribadi yang bikin dia jadi sensitif. Ya juga sih, bener kata-kata kamu. Yaudah yuk, masuk juga ke kantor. Ini juga udah waktunya kerja. Di meja kerja Sinta. Ih, kok bisa sih si Cynthia itu beli mobil baru? Mana mobil yang dibeli itu mobil impianku lagi. Nggak adil banget sih. Padahal kan yang kerja di sini duluan itu aku. Kok dia bisa secepat itu sih nabung buat beli mobil? Nggak suka banget deh aku lihat dia bahagia bisa beli mobil. Pokoknya aku harus lebih bahagia dan punya banyak uang lebih dari dia. Tak lama pun jam istirahat pun tiba. Sin, makan siang bareng yuk sama Dimas juga nih. Kita lagi nggak bawa bekal, jadi mau nyari tempat makan yang dekat sekitar kantor. Ayo Sin, makan bareng sambil kita ngobrol-ngobrol. Duh, aku tuh sebenarnya lagi mager tau keluar. Ayolah Sin, yuk biar nggak sumpek di dalam kantor terus. Nanti aku traktir deh. Ya udah deh kalau gitu aku ikut. Tapi nanti jangan lama-lama ya makannya. Kerjaanku lagi numpuk. Ya tenang aja, kita lagi banyak juga kok pekerjaannya. Ya udah yuk langsung aja kita nyari tempat makan yang dekat kantor. Saat di rumah makan, ternyata makanan di sini enak-enak ya. Aku baru tahu loh. Iya, bener banget Dim. Aku juga baru tahu loh ada makanan seenak ini di dekat kantor. Kalau aku mah udah tahu duluan ya. Soalnya aku juga sering makan di sini. Makanya kalian berdua tuh jangan bawa bekal terus. Ya kan kita niatnya mau hemat sekaligus hidup sehat gitu. Cuman kok makin lama makin mager ya nyiapin bekal. Mana iya lagi. Sekarang jadi mager kalau pagi-pagi harus masak buat bekal. Ya akhirnya kembali ke awal lagi deh. Beli makan di luar aja. Kalian tuh kebanyakan gaya sih. Aku baru lihat kamu punya gelang emas permata kayak gitu Nis. Oh ini. Ini tuh dibeliin sama pacar aku sebenarnya. Aku mah mana mau beli perhiasan mahal kayak gini. Wah gila sih pacar kamu loyal banget ya. Mana pas itu kita pernah lihat kan kamu dijemput sama pacar kamu. Gila ganteng dan kelihatannya kayak bos muda. Hehehe, pacar aku tuh emang bos tambang minyak gitu Dim. Halah, paling pacar kamu tuh cuma pura-pura aja jadi bos minyak. Dan mungkin itu gelang yang dibeliin buat kamu itu palsu. Orang kelihatan murahan gitu. Sin kamu tuh kok didiemin malah makin jadi sih. Kamu tuh tahu nggak etika dalam berteman?
Setidaknya hargai dan ikut senang lah. Kalau temen itu lagi bahagia, kamu malah julitin teman-teman sendiri. Dim, udah, jangan marah. Lagian yang dibilang sama Cynthia itu bener kok. Mungkin dia bilang kayak gitu ke aku karena dia pengen aku berhati-hati biar gak ketipu. Idih, apa-apaan sih ini orang? Kok sok-sokan jadi pahlawan banget? Kenapa sih dia tuh lebih bahagia dan punya segalanya? Gak fair banget. Awas aja kamu ya. Dimas, Cynthia dan Nisa pun kembali ke kantor untuk bekerja. Saat di kantor, Duh, aku jadi gak enak sama si Cynthia tadi. Tapi kenapa ya? Sikap dia tuh jadi beda kalau dengar aku punya sesuatu yang bikin aku bahagia. Apa jangan-jangan dia tuh orangnya irian ya? Astagfirullah, aku gak boleh seuzon. Udah lanjut kerja lagi. Iya, kamu lakuin aja sesuai yang aku bilang. Dan ingat ya, jangan sampai ada yang lihat muka kamu. Karena saya nggak mau ya ketahuan kalau saya adalah dalangnya. sore harinya semua pekerja kantor pun pulang. Cynthia, mau bareng nggak pulangnya? Aku anterin lo nanti. Nggak usah Nis. Tadi aku udah pesen ojek. Aku duluan ya. Yah, udah pesen ojek ya? Ya udah deh, hati-hati ya Sin. Astagfirullah, mukaku. Sakit banget, tolong. Astagfirullahaladzim, Nisa. Kamu kenapa ya? Ya ampun, muka kamu Nis disiram sama air keras ya? Iya Dim, aku nggak tahu nih. Kok tiba-tiba ada yang nyiram air keras ke wajah aku. Ya ampun, kok bisa-bisanya sih? Yaudah biar aku anterin kamu ke rumah sakit ya. Itu wajah kamu harus segera diobatin loh. Sementara Cynthia yang melihat itu sambil sembunyi-sembunyi. Mbak, tadi saya sudah menjalankan tugas saya. Saya pastikan jika air keras yang itu mengenai tempat wajahnya dia. Iya, saya sudah lihat hasilnya kok. Bagus, kamu melakukan tugas kamu sangat baik. Oh iya, bayarannya sudah saya transfer ya. Baik Mbak, kalau begitu terima kasih sudah menggunakan jasa saya. Kalau Mbak mau pakai jasa saya silahkan hubungi nomor ini ya. Iya, baiklah. Tapi nggak akan ada yang tahu kan kalau sayalah yang dibalik otak penyiraman air keras pada teman kantor saya sendiri itu. Tenang aja Mbak, identitas kami sangat rahasia dan kalau kami ketahuan, kami tidak akan mengungkapkan identitas penyuruh. Wah, bagus deh kalau gitu. Sinta pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan tetangganya. Cynthia, baru pulang kerjanya. Doni, iya nih, baru pulang kerja. Loh Don, kamu bawa apa itu? Oh ini Sin, aku bawa bingkisan makanan buat para pekerja yang ngerenov rumah aku. Walah, rumah kamu mau direnov toh? Tapi kayaknya rumah kamu nggak ada yang salah atau yang rusak kok. Kok direnov? Ya aku pengen buat rumahku itu jadi lebih besar Sin. Kan biar enak gitu kalau kumpul keluarga besar. Dih, so iye banget sih nih orang. Emangnya biaya ngerenov itu nggak mahal ya Don? Setahu aku mahal banget loh. Ya emang mahal Sin, tapi alhamdulillah uangku cukup. Karena kebetulan aku baru menang lotre senilai 1 M. Hah? 1 M? Kok bisa? Gimana caranya loh Don? Kok kamu bisa menang lotre uang sebanyak itu? Ya mungkin aku lagi beruntung aja. Halah Don. Kalau kata aku sih mending uangnya kamu sumbangin semua. Uang menang lotre kan haram Don. Kalau gitu aku duluan ya Sin. Aku sudah ditungguin nih. Dih, langsung pergi coba. Kok bisa sih dia menang lotre? Mana dapatnya 1 M lagi? Kenapa nggak aku aja sih? Kenapa sih? Aku nggak pernah ngalamin hal baik. Padahal yang lagi butuh uang itu aku loh sekarang. Kenapa kok yang dapat uang banyak malah si Doni? Gak jelas banget sih.
Mana orangnya pelit lagi, nggak mau bagi-bagi. Ih, benci banget sih aku lihat wajah bahagianya itu. Awas aja kamu ya, Don. Keesokan harinya di kantor. Sin, kamu tahu nggak? Masa kemarin muka si Nisa tiba-tiba disiram air keras sama orang misterius? Kasian banget tahu. Hah? Astagfirullah, kok bisa sih? Ya ampun, pasti mukanya Nisa sakit banget itu. Ya Nis, karena aku yang nganter dia ke rumah sakit dan kata dokter luka wajahnya parah banget karena air keras itu. Astagfirullah, terus gimana Dim jadinya? Ya akhirnya si dokter menyarankan pengobatan secara berkala untuk menyembuhkan luka di wajah Nisa. Cuma kata dokter pasti bakal susah menghilangkan bekas lukanya. Mampus kamu Nis. Mulai sekarang kamu gak akan pernah bisa pamer kekayaan dan kebahagiaan kamu lagi. Sin, kok kamu melamun sih? Ya ampun, maaf ya. Aku tuh lagi mikir betapa kasihannya si Nisa itu. Walah Sin. Aku mau mengerjakan kerjaanku dulu ya. Walah, iya Dim. Aku juga mau ngerjain kerjaan aku yang udah numpuk banget ini. Oh iya, sampai lupa. Nanti aku pulang kerja mau jengukin si Nisa di rumah sakit. Kamu mau ikut nggak Sin? Duh, sorry ya Dim. Aku nggak bisa. Soalnya aku ada urusan penting. Ya nggak bisa ya. Padahal si Nisa bakal senang banget kalau kamu itu mau jengukin dia Sin. Kapan-kapan ya Dim. Urusan aku hari ini penting banget soalnya. Ya udah deh, aku balik ke meja kerja aku dulu ya. Di meja kerja Cynthia. Apa-apaan sih si Dimas itu? Pakai acara ngajak aku jengukin si Nisa. Ya jelas aku nggak mau lah. Tapi aku seneng banget deh denger kabar si Nisa yang harus dirawat di rumah sakit cukup lama. Sekarang aku nggak akan pernah denger si Nisa pamer kekayaan dan kebahagiaannya lagi. Sore harinya ketika jam pulang kerja. Sin, kamu beneran nih gak mau ikut jengukin si Nisa? Ikutlah yuk Sin. Sekali gini aja. Kasihan loh si Nisa. Sorry banget Dim, aku nggak bisa. Aku duluan ya. Wah, mbaknya mau pakai jasa saya lagi nih. Iya, karena saya tuh benci banget ngeliat orang lebih bahagia daripada saya. Duh, worry juga ya mbak. Padahal cuma masalah bahagia. Udah, kamu juga nggak akan bisa ngerti. Itu urusan saya. Saya nggak butuh pendapat kamu. Iya ya mbak, kok galak banget sih. Jadi kali ini mbak mau nyuruh saya melakukan apa? Ya, gampang aja kok. Nanti malam kamu harus bakar sebuah rumah yang ada di desa saya. Pastiin semuanya terbakar ya. Terus gimana sama yang punya rumah mbak? Apa perlu dibakar juga? Jangan. Nanti kamu buat pemilik rumahnya keluar dulu. Baru kamu bakar rumahnya. Oke, saya paham mbak. Malam harinya. Rumah saya kebakaran, tolong. Para warga pun mencoba untuk memadamkan api yang membakar rumah Dori. Astagfirullahaladzim, kok bisa sih tiba-tiba rumahku kebakaran? Mana setengah uangku ada di dalam rumah lagi. Kayaknya kebakar deh tuh uang. Kok ini ada bekas bensin sih? Jangan-jangan ada yang sengaja ngebakar rumahku lagi. Astagfirullahaladzim, kalau bener kayak gitu parah sih. Aku akan selidiki ini sampai ketemu pelakunya. Di rumah Sinta mendapat sebuah telepon. Mbak, saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Mbaknya sudah bisa lihat sendiri kalau rumah target sudah terbakar hangus. Saya sudah lihat kok. Seperti biasa, kerja kamu sangat memuaskan. Nanti saya akan kirim bonus ya. Wah, terima kasih loh mbak. Iya, sama-sama. Tapi nggak ada orang yang lihat kamu kan waktu kamu membakar rumahnya. Sama mbak, nggak ada yang melihat kok. Keesokannya, Sinta pun datang melihat rumah Doni yang terbakar dan dia berpura-pura ikut bersedih. Don, aku turut berduka ya atas kebakaran rumah kamu ini. Ya Sin, makasih banyak ya. Sepertinya ini semua terjadi untuk membuat mentalku makin kuat. Iya Don, dan mungkin ini terjadi juga buat teguran ke kamu. Kalau uang hasil menang lotre itu haram dan gak baik. Nolok kok Sin tiba-tiba banget bahas tentang uang lotre. Padahal kan gak ada hubungannya. Pasti ada yang gak bener nih. Aku akan coba buat menyelidiki si Cynthia juga lah. Don, kok kamu diem aja sih?
Astagfirullahaladzim, maaf ya, aku lagi banyak pikiran nih. Setelah rumah aku kebakaran. Walah, iya Don. Aku paham kok apa yang kamu rasain saat ini. Walah, iya Sin, makasih ya udah mau menyempatkan datang ke sini. Iya, sans aja. Kita kan udah lama temenan. Cynthia pun berangkat ke kantor. Kasian banget sih itu si Doni. Baru aja ngerenov rumah. Rumahnya malah aku bakar. Itu kan salah dia sendiri. Udah pamer di depan aku. Udah tahu aku tuh orang yang gak bisa ngelihat orang lebih bahagia dari aku. Si Doni malah sengaja pamer kalau dia habis menang lotre. Kasian banget sih dia. Di lain sisi, Doni yang menyelidiki masalah kebakaran pun menemui seseorang yang misterius itu. Oh, jadi kamu yang sudah bakar rumah saya ya? Dasar kurang ajar kamu. Mau kamu apa sih? Kenapa sampai harus membakar rumah saya? Ayo ikut saya ke kantor polisi. Kamu harus bertanggung jawab atas apa sesuatu yang sudah kamu lakukan. Mas jangan dong. Saya itu cuma orang suruhan yang dibayar. Hah? Orang suruhan? Terus siapa yang sudah nyuruh kamu buat bakar rumah saya? Tapi saya gak bisa mengungkapkan identitasnya yang menyuruh saya, Mas. Oh, jadi kamu mau masuk ke penjara ya? Cepet kasih tahu atau saya jebloskan ke penjara kamu. Tuh, iya saya kasih tahu. Jadi orang yang sudah menyuruh saya itu buat ngebakar rumah Mas itu, yaitu Mbak Cynthia. Hah? Cynthia? Tapi kenapa? Apa masalah saya sama dia? Kok dia bisa-bisanya sejahat itu sampai menyuruh dan membayar orang buat ngebakar rumah orang? Setahu saya sih Mbak Cynthia itu gak bisa melihat orang lebih bahagia dari dia. Apalagi udah dari segi uang. Walah, oke. Sekarang saya udah paham. Kenapa si Cynthia itu sampai melakukan hal sekejam itu? Mas, saya kan udah ngasih tahu dalangnya. Jadi Masnya gak akan masukin saya ke penjara kan? Ya, tenang saja. Gak akan saya masukin ke penjara kamu. Doni pun kemudian merencanakan sesuatu. Ia kemudian menemui Cynthia saat Cynthia baru saja pulang kerja. Sin, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Doni, mau ngomong apa? Kok tumben banget? Terus itu apa yang kamu bawa? Oh, ini bukan apa-apa kok. Tiba-tiba Doni menyiramkan bensin ke tubuh Cynthia dan menyalakan sebuah korek. Panas. Doni, apa kamu udah gila? Kenapa kamu bakar aku hidup-hidup? Itu adalah balasan dari semua perbuatan yang kamu sendiri. Tolong, panas. Tubuhku terbakar, tolong.